Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 dengan tema Pancasila sebagai hukum tertinggi. Dengan kelompok anggotanya dari saya Lydia Stevina Feblora Pasaribu. Saya Wahyu Ramadan. Saya Aldila Nur Zahra. Slide selanjutnya diserahkan ke Adila. Yang pertama Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai rumusan dan juga pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, urgensi. Di sini Pancasila adalah sebuah ideologi yang secara historis sudah melalui proses yang panjang. Pancasila merupakan ideologi yang sangat kompatibel di Indonesia dalam mengatur dan merumuskan perundang-undangan. Pancasila harus dijadikan acuan oleh politik hukum nasional. Kenapa? Karena dalam hal ini, Pancasila berbasiskan moral dan agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia, mempersatukan seluruh bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaannya, dan membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, permasalahan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki legitimasi yuridis baik dalam TAP MPR maupun dalam undang-undang atau UU, tetapi tetap saja tidak memberi jaminan kepastian hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak memiliki unsur imperatif atau daya mengikat dalam hierarki perundang-undangan. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan. Tidak dimasukkannya Pancasila dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan munculnya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan. Tidak heran apabila terdapat undang-undang atau UU dan ataupun peraturan daerah atau perda yang dibatalkan karena masalah disharmonisasi. Untuk itu, sudah menjadi kebutuhan dalam berhukum agar memasukkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Upaya ini sebenarnya sesuai dengan Steuffen-Bauer teori atau kerangka hierarkis norma Hans Kelsen, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan dipuncaki oleh Grundnorm atau norma dasar, atau yang oleh murid Hans Noacky menyebutnya Stat Fundamental Norm, norma fundamental negara. Selain masalah sistem peraturan perundang-undangan, masalah yang lain adalah semakin menguatnya pluralisme hukum, yakni penerapan beberapa sistem hukum sekaligus seperti hukum Islam, hukum adat, civil law, dan common law. Keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional masih belum dapat diterapkan secara praktis. Pengaruh reformasi membuat status Pancasila dalam tatanan hukum mengalami ketergerusan. Hal ini dipengaruhi oleh 3 persoalan, yaitu pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru atau Orba yang telah menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan melindungi pemerintahan otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum, yaitu menerapkan berbagai atau beragam sistem hukum yang mengakibatkan
keberadaan Pancasila menjadi semakin termarginalkan. Ketiga, Pancasila hanya sebagai simbolis dalam hukum sehingga menimbulkan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan seperti adanya undang-undang atau UU dan peraturan daerah atau Perda yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Selanjutnya dan yang terakhir adalah penyelesaian problematika pluralisme dalam bernegara. Jadi seperti yang kita ketahui, penjelasan terhadap pluralisme hukum yang terdapat di Indonesia yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi hukum, yaitu terjadinya penumpukan hukum berlapis yang berbeda cita-cita, berbeda dasar, dan juga berbeda penerapan hukum. Hukum-hukum tersebut yang diterapkan di Indonesia ada 4 macam. Yang pertama ada hukum Islam, hukum common law, hukum adat, dan civil law. Dari 4 macam ini, saling bertabrakan kepentingan dan juga bertabrakan cara penetapannya. Dari pluralisme hukum tersebut, didapati ketidakharmonisan yang kunjung tidak berujung. Maka dirancangnya pengadaan penerapan hukum positif yang bersifat netral, tidak terpaut pada kenegatifan, serta positif, atau bersifat tidak memihak. Serta bercita-cita dan berorientasi Indonesia yang tetap mempunyai jati diri Indonesia itu sendiri, serta mengedepankan sifat fleksibel, modern terhadap perkembangan zaman, tanpa merubah unsur intisari dari peraturan hukum positif itu sendiri. Dari dasar-dasar tersebut, ditetapkan Pancasila sebagai hukum pengendali dan juga hukum positif di Indonesia yang bertugas sebagai tindakan meminimalisir adanya disharmonisasi dan diskonkretisasi hukum yang lebih tinggi. Tindakan-tindakan penetapan Pancasila sebagai hukum positif yang dapat menengahi pluralisme ada 2 macam cara. Cara yang pertama adalah penetapan Pancasila sebagai dasar aliran hukum. Dibutuhkannya sebuah hukum positif atau sebuah aliran hukum yang sifatnya mengatur dan juga netral, baik dalam pandangan hukum adat, hukum peradilan, dan masyarakat sekitar. Dari sinilah muncul Pancasila sebagai pilihan membantu pluralisme. Hal ini dikarenakan Pancasila itu sendiri sudah mempunyai rumah hukumnya sendiri dan juga sudah mengalami beberapa perubahan, layaknya penghapusan 7 kata pertama pada sila pertama pada Pancasila pada tahun 1945, 22 Juni, oleh Panitia 9 yang menghasilkan Mukaddimah atau persetujuan tentang Pancasila. Dan kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dan mutlak negara Indonesia. Dari Pancasila didapati berbagai macam dasar latar belakang keadilan dan juga kenetralan terhadap hukum. Yang menjadi patokan dari paradigma dalam bernegara ada 5 macam. Dan 5 macam pengikatan terhadap hukum tersebut adalah: yang pertama, hukum mengenai ketuhanan atau teisme. Yang kedua, hukum mengenai kemanusiaan atau humanisme. Yang ketiga, ada hukum tentang berkebangsaan atau nasionalisme. Hukum tentang kerakyatan atau demokrasi. Dan hukum yang terakhir yaitu hukum keadilan sosial atau mengenai sosialisme. Dari hukum Pancasila dapat ditetapkan pola yang bersifat universal dan juga modern tanpa meninggalkan ciri khas tumpuan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah penetapan Pancasila sebagai salah satu bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Sifat dari hukum adalah konkretisasi atau bersifat tidak boleh melanggar atau menyalahi hukum yang lebih tinggi dari hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada hukum yang harus bersifat harmonis atau berjalur secara bersamaan atau berjalan searah atau juga bersifat relevan dengan hukum tertinggi pada saat itu. Dan saat ini hukum tertinggi kita adalah Undang-Undang 1945. Maka dari itu, undang-undang tidak boleh menyimpang dari patokan Undang-Undang 1945. Walaupun ini terdengar wajar, tetapi masih banyak hukum yang tidak harmonis dan mengkonkretisasi hukum sebelumnya. Contohnya terdapat pada pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya alam oleh Mahkamah Konstitusi
dan sebanyak 139 peraturan daerah lainnya oleh Menteri Dalam Negeri. Maka dari itu, muncullah harapan dari penetapan Pancasila sejajar dengan hierarki peraturan undang-undang di Indonesia. Karena Undang-Undang 1945 dinilai tidak cukup untuk mendasari perundang-undangan di bawahnya, karena sifatnya yang masih belum cocok dengan keadaan terkait. Selanjutnya ada penjelasan tentang sifat dari Pancasila itu yang bersifat modern dengan balutan jati diri negara Indonesia sendiri. Seperti yang Anda bisa lihat pada paragraf kedua. Kemudian selanjutnya ada rancangan visualisasi penerapan hukum yang baik di Indonesia. Ini adalah contoh dari saran kami untuk pembentukan kerangka perundangan di Indonesia yang menurut kami lebih terstruktur dan lebih mengedepankan terhadap peraturan terhadap 5 paradigma yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Yang pertama, hukum yang tertinggi yaitu hukum Pancasila. Ya, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada TAP MPMR. Yang keempat ada undang-undang. Yang kelima ada peraturan pemerintah. Yang keenam ada peraturan presiden. Yang ketujuh ada peraturan daerah provinsi. Dan yang kedelapan ada peraturan daerah kabupaten dan kota. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Sekian dari Kak saya Lydia Stevina Feblora. Saya Lila Nur Zahra. Saya Wahyu Ramadan. Sampai jumpa. Bye-bye.